Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan yang kita gunakan untuk mengkaji ilmu di majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan menyambung kajian kita yang kemarin, pengenalan diri kepada Tuhan. Okay? Kita ulangi, kita perdalam supaya yang baru bisa paham dan yang lama semakin paham. Karena barang siapa tidak mau mengenal diri, barang siapa tidak mau berusaha mencari jati diri, barang siapa yang menolak kewujudan Allah di dalam diri, maka dialah yang terkunci mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang telah terkunci qalbunya, hanya Allah saja yang mampu membukanya kembali. Jadi orang-orang yang tidak mau berusaha mengenal jati dirinya, menolak kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dikatakan Allah orang-orang yang sombong dan yang zalim. Karena orang-orang seperti ini selalu mensejajarkan diri dengan Tuhannya. Karena mereka tidak mana lalu mereka merasa ada wujud diri. Dan setelah mereka merasa ada wujud diri, maka sifat-sifat Tuhan semuanya diakui. Inilah orang-orang yang merugi. Inilah orang-orang yang celaka di masa hidupnya. Karena akhirnya semua diakui dia. Ya, ini yang bahaya. Inilah dikatakan pula orang-orang yang telah melakukan syirik khafi, syirik yang secara tersembunyi. Oleh sebab itu sangat penting selalu kita kaji, kita ulang untuk mengenal diri. Karena terkadang yang sudah dijabarkan pun kita sering lalai. Ibaratnya seperti orang naik kendaraan. Kalau naik kendaraan sambil melamun, tikungan bisa lurus. Naik motor Ibu, atau mobil, kalau kita melamun, tikungan bisa lurus. Karena tidak sadar, namanya lalai. Seperti itu kita. Tidak menjamin orang yang rajin sholat, rajin zikir, rajin ibadah, ahli surau, atau orang-orang masjid pun tidak menjamin mereka lalai dan lupa. Karena terkadang di dalam kesendiriannya mereka merasa sendiri, lalu di dalam kesendiriannya mereka
melakukan banyak maksiat karena merasa sendiri. Maka kita selalu diliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah yang dikatakan termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang sudah diterangkan pun terkadang seringkali lalai dan lupa. Ini tidak boleh, ini tidak baik, tetap saja dijalani. Itu seperti orang naik kendaraan tadi. Waktunya harusnya menikung, kalau dia sadar pasti berbelok. Tidak mungkin sadar, Bapak Ibu. Tapi karena melamun, lalai, tidak sadar, goplah namanya. Ya, goplah ini mayoritas berasal dari hati yang mati. Hati yang mati dikatakan hati yang membatu. Hati yang membatu karena jarang melantunkan zikir, maka keras hatinya. Ya. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir, untuk mengurangi, dan mudah-mudahan diberikan hidayah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita kaji kembali yang namanya sifat Allah yang menjadi rahasia bagi insan. Nah, dikatakan rahasia karena tersembunyi. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti gelas ini. Yang tersembunyi di gelas ini apa Bapak Ibu? Zatnya serbuk kaca. Tidak terlihat ya. Yang terlihat gelasnya. Yang terlihat wujudnya. Ini dikatakan sifat. Nah, karena sudah diwujudkan maka zatnya, asal sumber dari gelas ini tadi akhirnya tersembunyi. Adanya bentuk gelas karena ada bahannya. Kalau nggak ada bahannya tidak terbentuk gelas, ya. Seperti itu insan, tidak akan terbentuk insan kalau tidak ada rahasia yang disimpan ke dalam diri insan itu sendiri. Paham ya Bapak Ibu? Sifat Allah ini sebetulnya kan tidak bisa dihitung. Tapi untuk mengenalnya cukup dihimpun ke dalam 20 sifat saja. Karena dengan 20 sifat insya Allah kita akan diperkenalkan kepada hakikat Tuhan itu sendiri. Yang pertama yang kita kaji ialah sifat wajib bagi Allah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Kalau mengkaji sifat 20, yang terpenting ialah yang wajib bagi Allah. Berarti tidak untuk kita. Nah, sifat wajib bagi Allah yang pertama, diri nafsi, sifat nafsiyah, ialah wujud Allah ada dengan sendirinya, tiada yang mengadakan. Artinya mandiri, ada dengan sendirinya, dikatakanlah wajibul wujud, wajib ada wujudnya. Ini yang pertama, ada dengan sendirinya. Berarti lawannya wujud ialah, di sini saya tidak tulis Adam. Ini sifat mustahil bagi Tuhan, bagi Allah. Adam ialah tiada. Nah, yang tiada itulah hakikatnya sifat diri kita. Sifat nafsiyah ini juga disebut dengan zat. Zat juga disebut sebagai Allah. Ini yang pertama, sifat nafsiyah. Karena yang sifat 20 tadi dirangkum ke 4 sifat. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah,
sifat ma'ani dan maknawi. Ya, supaya kita tidak bingung ya. Ya, di sini ngaji sifat 20 tidak sampai sehari, tidak sampai sejam selesai ya. 20 dihimpun ke 4 ya, dan keempat nanti hakikatnya dihimpun kembali ke sifat wujud, karena segala sifat ini kalau tidak ada wujud tidak ada ya. Lalu sifat salbiyah ini sifat yang menafikan, sifat yang menolak ya, yang bertentangan dengan sifat Tuhan. Maka dikatakan Tuhan itu, Allah itu kidam, yang terdahulu, maka tidak ada yang mendahului itu Tuhan. Lalu bako atau kekal, maka tidak ada yang mampu membunuh, membinasakan atau menenggelamkan wujud Tuhan. Berarti kalau di sini kidam terdahulu, berarti wujud kita baharu. Ini tidak saya catat. Sifat mustahil bagi Allah baharu, yang tadi Adam, yang kedua baharu. Baharu artinya apa? Dari tidak ada, lalu dari setetes air ayah dan ibu kita diadakan menjadi darah, dari darah menjadi tulang, dari tulang menjadi bungkus dengan daging ya. Setelah itu aku jadikan sesempurna-sempurna bentuk manusia itu ya. Berarti awalnya kita tidak ada ya, baru. Berarti kalau tidak ada nanti kembali tidak ada ya. Lalu bako kekal, berarti di sini sifat mustahil bagi Tuhan, berarti di sini binasa. Jadi suatu saat kita akan menemui yang namanya kematian. Ya. Lalu muhalafatul lil hawadis, artinya berbeda dengan ciptaan. Laisa kamitslihi syai'un, dan qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Kalau kita berdiri dibantu dengan rohani. Kalau mayat diangkat dengan manusia. Nafsiyah dan salbiyah ini tadi. Lalu sifat ma'ani ialah sifat zohir yang Allah tampakkan, yang Allah wujudkan ke jasad batang tuh. Sifat ma'ani itu maksudnya. Kalau maknawiyah ya, sifat batin yang disematkan di dalam rohani ya. Sederhana ya. Jadi mudah. Ma'ani dan maknawiyah. Ma'ani ini terlihat secara zohir ya. Kalau kodrat dikatakan berkuasa, dia diletakkan di dalam tulang manusia. Tulang ini yang membuat kita kuat ya. Kalau tidak ada tulang seperti balon ya. Seperti bayi baru lahir, biasanya ibu-ibu yang tahu, kalau lahir bayi ditarik itu kan masih lunak tulangnya, seperti karet. Nah, makanya bisa ditarik keluar. Begitu sudah keluar, dipotong pusatnya, tulang itu akan mengeras. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itulah yang menjadikan kekuatan. Dinamakan kodrat. Nyatanya diletakkan di tulang ya, yang bisa dilihat. Irodat ialah kehendak, dinyatakan di dalam darah. Orang berkehendak yang memompa ke seluruh tubuh ialah darah. Kalau darah tidak ada, tidak bisa berkehendak darah ya. Nyata sudah ya, mudah ini. Ilmu ialah mengetahui, diletakkan di dalam hati. Kalau hayat atau hidup
diletakkan di kulit, maka kulit ini membungkus seluruh tuh, akhirnya hidup. Nah, ini yang terlihat ma'ani. Lalu sama ialah mendengar, dinampakkan Tuhan melalui telinga. Ya. Kemarin sudah ini saya gambar supaya mudah dipahami Bapak Ibu. Ya. Basor melihat, disematkan, diwujudkan Allah melalui mata. Ya. Lalu kalam berkata-kata, Allah wujudkan melalui bibir. Paham ya Bapak Ibu? Ma'ani yang terlihat, yang terzohir. Ini belum berfungsi ketika roh belum ditiupkan ke jasad atau batang tubuh. Ketika perjalanan si bayi ini tadi sampai ke umur 4 bulan, maka roh ditiupkan. Nah itulah. Akhirnya batang tubuh bayi ini bisa mempunyai kuasa akhirnya karena ada ruh tadi. Nah inilah dikatakan maknawi, sifat maknawiyah, sifat batin yang tersembunyi. Karena tanpa ruh maka tulang ini tidak akan bisa mempunyai kuasa untuk bergerak. Maka dikatakan qadiran, maha berkuasa. Nah ini loh. Terus kehendak irodat. Kalau tidak ada sifat muridan yang ada di dalam ruh, maka tubuh tidak bisa mempunyai kehendak karena yang maha berkehendak belum ada. Lalu ketika ada hati tetapi belum ada sifat aliman yang dibawa ruh, maka hati ini tidak mampu mengetahui apapun yang diajarkan oleh manusia. Nyatanya jasad batang tubuh yang sudah terbujur kaku, dibungkus kain kafan, tidak bisa diajari membaca. Alif ba ta tidak bisa. Nah itu karena sudah tidak ada sifat aliman, tidak ada ruh sudah. Jadi nyata hidup, mendengar, melihat, berkata-kata ini tadi ternyata datangnya dari maha kuasa, yaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tajali menjadi zat nyata kepada kita menjadi ruhani. Lalu untuk menyatukan sifat ma'ani dan maknawiyah, untuk mengikatnya melalui sifat wahdaniyat, yaitu sifat yang menyatukan ma'ani dan maknawi supaya tidak terlepas. Kapan terlepasnya? Ketika sudah selesai masa hidup di dunia. Nah ini sifat 20 sudah selesai. Artinya di sini kita harus memahami bahwa hakikatnya sifat Tuhan sudah tertanam di batang tubuh kita. Zohir batin Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya Tuhan mempunyai diri, bernama Allah. Tuhan itu punya diri, namanya Allah. Lalu Tuhan mempunyai wujud. Ini tadi diri, diri, yang batiniah. Ini wujud yang zohir, namanya Muhammad. Artinya batang tubuh ini tadi mempunyai nama memha, memda, Muhammad hakiki. Lalu Muhammad itu tadi mempunyai rupa, dikatakan Adam. Adam di sifat 20 tadi
artinya tiada. Betul nggih? Artinya setelah tiada yang ada siapa? Allah dan Muhammad. Oleh sebab itulah Adam di dalam ilmu ialah alif dalil Allah dan Muhammad. Ini singkatan Bapak Ibu. Adam itu alif dalilnya Allah dan Muhammad. Dalil itu nyata. Alif siapa? Alif ya Tuhan itu sendiri. Alif ya Allah itu sendiri. Menjadi dalil nyatanya Allah dan Muhammad. Adam mempunyai rahasia. Ini Adam mempunyai rahasia. Rahasianya dikatakan insan. Artinya insan bukan kita. Oleh sebab itu ini ada proses tanajul yang kemarin kita jelaskan di sini, saya gambar supaya makin paham. Tuhan ingin dikenal lalu menzohirkan. Tuhan ingin dikenal supaya ada yang menyebut, ada yang melihat, ada yang menyatakan. Dizohirkan daripada dirinya dikatakan nur. Nah, nur tadi sebagai bayang-bayang dikatakan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nur Allah tajali kembali menjadi nur Muhammad. Karena ketika nurullah tercipta belum bisa dikenali karena merupakan zatullah. Lalu tajali menjadi nur Muhammad dikatakan sifat itu wujud, bentuk. Artinya seluruh alam semesta dan diri kita dikatakan nur Muhammad zahirnya, batang tubuhnya dikatakan nur. Ini loh nur. Nur. Hakikatnya nur. Lalu dari nur Muhammad tercipta seluruh alam semesta, Lauh Mahfudz, surga, neraka, para malaikat yang kemarin sudah saya jabarkan. Lalu menjadi Adam ini yang tadi saya katakan. Adam lalu nyata menjadi insan kamil mukamil. Ini tanajul dari atas ke bawah. Inilah yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Tuhan, kembali harus menjadi Tuhan. Paham ya? Nah, kenapa? Karena asalnya dari Tuhan. Tuhan menciptakan, berarti yang diciptakan siapa? Tuhan itu sendiri. Yang menciptakan hakikatnya ialah yang diciptakan juga. Tidak ada yang lainnya. Dari atas ke bawah hakikatnya insan Tuhan itu sendiri. Cuman ketika kita sudah mengenal hakikat jati diri, maka dilarang kita menyebutkan. Karena ketika kita sudah mengenal rahasia Tuhan di dalam diri, maka keluh lisan kita, keluh lidah kita. Karena kalau disebut dia menjadi sifat kembali. Oleh sebab itu, ketika sudah mengenal jangan disebut. Disebut di dalam majelis supaya paham dan mengerti. Ya ini yang dikatakan. Asal Allah kembali kepada Allah. Asal Allah tetap menjadi Allah. Karena kita nyatakan insan ini nyata ke batang tubuh. Batang tubuh ada hati. Di dalam hati ada ruh. Di dalam ruh ada sir. Di dalam sir ada zat. Maka kita tenggelamkan coba. Tubuh kita panakan ke hati. Akhirnya terlihat
sebetulnya hati yang menggerakkan tubuh. Bapak Ibu, kalau sholat yang dijalankan yang pertama kali apa? Niat. Timbul niat dari hati. Setelah niat baru Nah, berarti yang menggerakkan tubuh ialah hati. Nah, hati bisa berniat karena ada ruhani. Berarti ternyata yang menggerakkan hati dan jasad nyata ruhani. Berarti ruh yang berkuasa sebetulnya. Adanya ruh memerintah hati dan tubuh, ternyata ada sir. Sir itu rahasia. Dikatakan rahasia, ada sifat Tuhan yang disimpan di dalam ruhani. Ternyata ruh pun diperintah oleh sirnya Tuhan. Sir Tuhan ternyata mampu memerintah ruh, hati, tubuh karena ada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Artinya dari tubuh, hati, ruh, sir, zat yang ada hanya Allah. La ilaha. Inilah. Oleh sebab itu, ketika sudah mengenal diri bahwa adanya kita merupakan bukti adanya wujud Allah, bukan adanya wujud diri kita. Oleh sebab itu kita dianjurkan menjauhi sifat takabur dan sombong. Walaupun kita ini dikatakan ustadz, dikatakan kiai, dikatakan ulama, dikatakan buya, dikatakan habib di masyarakat, kita tidak boleh terjebak oleh bisikan syaitan untuk menjadi sombong, lalu merasa alim, merasa suci, merasa tinggi derajatnya dibandingkan masyarakat umum. Itu bisikan syaitan. Ini yang dikhawatirkan karena tidak mengenal diri. Seluruh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Yang membedakan iman dan takwa. Jangan sampai kita merendahkan seorang ahli maksiat. Tidak boleh. Karena ahli maksiat ini ketika dia menangis sadar diri, Allah memberikan taubatan nasuha kepadanya, lalu dimasukkan hidayah ke dalam hatinya, dia merasa hina di hadapan Allah dan manusia, maka disitulah diangkat derajatnya. Ini loh Bu, makanya kita tidak boleh sombong. Walaupun kita ini yaitu tadi punya titel, baru jadi ustadz. Nah, tidak diundang jadi imam masjid, lalu nggak pernah ke masjid. Repot. Baru pulang dari pesantren 5 tahun lalu, kalau tidak diundang menjadi imam atau diundang ke tahlilan lalu marah, itu tidak boleh. Inilah pentingnya mengenal jati dengan siapapun, entah itu baik, entah itu buruk, itu kan menurut pandangan kita. Pada hakikatnya ibu sudah mengenal kan, bapak ibu adik-adik ini tadi, siapa hakikat diri insan? Ialah perwujudan tajalli Tuhan karena ingin dikenal. Lalu Allah wujud menjadi insan melalui zat, dan si zat ke dalam badan nyata menjadi ruh, sifat ke badan menjadi batang tubuh. Dikatakan Muhammad, dikatakan ilah nur atau cahaya. Ini tidak boleh direndahkan. Gitu loh. Artinya memandang siapapun tidak boleh melihat fisiknya. Dihormati.
Walaupun ada orang bajunya compang-camping, jangan lalu menjauhi. Lalu di hatinya, wah, jangan-jangan ini nanti nyopet. Lalu buruk sang. Nah, ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Karena kita sudah mengenal jati diri. Selalu baik harus selalu baik sangka kepada siapapun. Ini loh pentingnya Bapak Ibu. Percuma belajar agama tapi hatinya masih kotor. Oleh sebab itu ketika kita ingin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Asal dari Allah harus tetap menjadi Allah. Lah kalau hari kebangkitan di dalam hati kita masih menyimpan sifat haiwan, sifat harimau. Harimau itu apa Bapak Ibu? Pemusingan, pemarahan, suka kelahi. Ini sifat harimau. Tidak mau mengalah. Ya? Lalu apa lagi? Sifat tikus. Sering korupsi. Nah, biasanya yang pakai dasi-dasi orang-orang pintar. Menggelapkan dana pemerintah. Nah, sifat tikus. Lalu sifat apa lagi? Sifat hewan ternak. Nah, kambing, sapi. Ya, yang dipikir selalu maka tidak tahu itu. Ini rumputnya orang kah? Rumput tetangga kah? Atau rumput sendiri? Yang penting makan. Ya, tidak mengurusi halal dan haram. Ya karena ada kata-kata seperti ini. Yang nyari haram ada susah Pak Ustadz. Apalagi nyari yang halal. Ya, nah ini sifat hewan ternak. Lalu sifatnya kera atau monyet yang lebih mementingkan sifat nafsu syahwat, ya, yang dituruti. Allah akan membangkitkan seluruh manusia mengikuti apa yang tersimpan di dalam hatinya ketika dia meninggal dunia. Itu loh Bapak Ibu. Kita dari kesucian harus kembali dengan suci. Ada jalannya dengan zikir. Zikir itu tadilah untuk melepaskan, merontokkan, membersihkan sifat-sifat hewan dan sifat-sifat setan. Ya? Sifat setan apa Bapak Ibu? Bangga di diri. Mentang-mentang orang kaya, nah lalu melihat orang di sekelilingnya merendahkan. Itu sifat setan sombong di tengah dada ini. Ya? Ini kalau tidak dirontokkan, dibersihkan dengan zikir, maka tidak akan hilang. Oleh sebab itu bahaya Bapak Ibu. Ya? Walaupun sudah diterangkan hakikat jati diri, kita harus berjuang untuk membersihkan sifat-sifat yang kotor yang masih kita ikuti di dalam diri kita. Karena ini jaminan nanti Bapak Ibu, ketika kita meninggal, kita masih membawa sifat yang tidak baik. Ini loh Bapak Ibu. Maka kita dibangkitkan sesuai dengan apa yang kita simpan terakhir kali hidup. Kalau kita masih mengutamakan, mengikuti, menuruti sifat-sifat hewan dan setan, maka kita akan dibangkitkan dalam bentuk senyata-nyatanya, ya, menjadi hewan dan setan. Itu bahaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kan dibekali zikir zahar, la ilaha illallah. Hujamkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dihujam, ya, ke dalam hati supaya digetarkan. Ya, kalau pohon itu digoyang. Karena sifat yang kotor pasti jatuh. Karena kalau kita hati masih seperti batu, kita susah menangis Bapak Ibu. Ingat, dosa tidak pernah menangis.
Kadang sekarang malah bangga. Pernah melakukan dosa bangga. Saya dulu pernah begini. Saya dulu pernah begini. Itu tanda hati kita perlu dihidupkan. Karena kondisi seperti itu hati kita masih kondisi mati. Hati masih melekat dengan dunia. Terlalu cinta dengan dunia. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Ya, apa yang engkau cintai, maka engkau akan dihidupkan dengan yang engkau cintai. Yaitu tadi sifat kita. Kalau kita masih suka belajar ilmu ketuhanan, kok masih mudah marah, mudah buruk sangka, itu tandanya kotor hati kita. Gitu loh. Mudah tersinggung. Ya, dinasihati baik merasa tersinggung. Nah, berarti zikirnya kurang. Itu ini taruhan untuk kita Bapak Ibu, ya. Zikir harus dijalankan untuk membersihkan hati yang kotor ini tadi, ya. Sekarang pun sebetulnya wujud kita ini sudah mengikuti apa yang kita puja di dalam hati kita, dan itu hanya diketahui oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita, yaitu tadi loh Bapak Ibu, ya, jadi orang yang sabar, ya. Karena yang sebetulnya diuji siapa toh Bapak Ibu? Lah bukan kita toh. Zat menguji sifatnya. Lah kita merasa berat, merasa tersiksa, merasa terzolimi, merasa tersakiti, merasa tanggungan banyak. Karena merasa, artinya merasa ada di diri. Nah ini masih dua, berarti ada kita, ada tuh. Makanya tengah malam kalau doa sampai nangis-nangis. Ya Allah, tolong hamba nih ya Allah. Bapak Ibu paham enggak? Yang berdoa ini siapa sebetulnya? Bisanya tubuh, bisanya mulut berdoa karena hati yang menggerak. Hati merasa tersakiti, terzolimi, ya, merasa hati ini sakit umpamanya, ya. Lalu berdoa, tubuh menjalankan doa itu. Lah hati bisa berdoa karena tuntunan siapa? Ruh. Nggak mungkin nggak ada ruh bisa berdoa, karena nggak ada hati juga, ya. Lah ruh ini yang memerintah siapa? Kalau nggak sir dan zat, hakikatnya apa? Kita ini sebetulnya tinggal menjalani cerita kehidupan yang sudah Allah tulis di Lauh Mahfud. Tugas kita sabar, tidak boleh mengeluh. Ya, jadi mengeluhnya kemana-mana. Ketemu saudara sama saudara, ya. Na'udzubillah. Tahu sudah. Jangan merasa. Sekarang ini belajar ilmu ketuhanan harus bisa merasakan. Lalu kita tingkatkan. Zikir secara syariat, lisan selalu basah dengan zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Lalu dimasukkan lagi ke dalam hati melalui zikir torekoh. Ambil hurufnya di Allah saja. Allah, 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 Allah. Ini zikir torekoh. Ya. Lalu masukkan lagi zikir hakikat melalui napas. Ya, napas. Ketika masuk dia mengatakan hu, dia. Dia yang terlihat, dia yang terdengar, dia yang wujud, dia yang bergerak. Hakikatnya semua yang kita lihat, yang kita dengar, ya, yang kita rasakan tidak lain ialah Allah Subhanahu. Makanya keluarnya Allah. Tetap hanya dirasakan. Napas ini loh dirasakan Bapak Ibu. Ya. Karena napas sudah berzikir dengan sendiri, tidak boleh disikirkan ya. Kalau napas hanya dirasakan, ketika masuk dia itu berzikir sendiri, kita tidak perlu zikir, maksud saya. Ya, tugas kita hanya merasakan, ya,
keluar masuk hanya dirasakan. Ketika terus merasakan zikir nafas, puncaknya ialah sirul asror. Sirul asror sudah tidak ada lagi yang diingat. Karena puncak zikir ialah tidak mengingat lagi. Itulah Bapak Ibu. Puncak zikir. Kenapa dikatakan tidak mengingat? Karena kita sudah sadar hakikat diri kita, ternyata Allah ingin dikenal tajalli ke batang tubuh melalui zat dan sifat. Artinya adanya diri ini karena adanya Allah ingin dikenal. Berarti adanya diri kita ini bukan milik kita, Bapak Ibu. Itulah maksudnya. Ini sirul asror ialah memandang diri dengan kesadaran, lalu diam merasakan. Diam dengan merasakan. Oleh sebab itu dikatakan ada Islam, ada ada syariat, ada hakikat, ada makri. Ibaratnya itu ada kulit buahnya, ada buahnya, ada rasanya. Ya, artinya apa? Yang tadi dilatih zikir lisan zahar, zikir yang diucap itu untuk membersihkan itu fungsinya yang pertama. Lalu zikir torikoh, zikir hati untuk menyadarkan kondisi kolbu kita bahwa aku ini loh Allah, aku yang berkuasa bukan engkau, aku yang wujud bukan engkau, aku yang nyata terang benderang bukan engkau, kata Tuhan. Ya, lalu di puncak kesadaran sudah tidak disebut lagi karena ya sudah kena. Sudah kena masa disebut-sebut. Ya. Umpamanya kita sudah mengenal seseorang, ya. Kalau dekat masa ia disebut? Kan enggak lagi. Sudah tahu orangnya. Artinya tinggal merasakan nikmatnya. Nikmat tidak akan bisa dirasakan ketika tidak dimakan buahnya. Buah tidak bisa dinikmati ketika tidak dikupas kulitnya. Artinya puncaknya, nikmatnya ialah merasakan nafas. Inilah puncak ilmu para wali. Makanya wali itu banyak diam, Bapak Ibu. Nyangkul di sawah, nyangkul di kebun umpamanya, nggih. Nyari rumput, diam, dia menikmati kebersamaannya dengan Tuhan melalui napas. Napas itu wasilah. Napas itu jalan menuju kepada Tuhan. Karena napas itu bukankah tajalinya ruh? Nyatanya ruh dikatakan nyatanya ruh ialah zat itu zat tidak terpisah dengan yang mempunyai zat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, kalau kita ada masalah, sebetulnya kalau orang makrifat berdoa itu lama-kelamaan. Ya? Kenapa? Karena yang menjalani hidup itu bukankah Tuhan itu sendiri sebetulnya. Ini bukan dilarang berdoa loh ya. Kalau di syariat kan wajib berdoa. Berdoalah maka akan aku ya secara syariat. Betul, tidak boleh disalahkan. Tetapi kita yang sudah makrifat terlalu lama. Kalau berdoa berarti ada hamba, ada Tuhan. Masih ada dua pengakuan di dalam satu wujud. Berarti masih iya kah? Ya seperti itu. Kalau kita mempunyai masalah, cukup sirul asror, cukup dengan zikrullah.
Karena sirul asrol tidak bisa berjalan kalau hati kita masih kotor, susah menangis. Ya, susah menangis itu tanda hati masih keras, melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ada apapun, kondisi bagaimanapun, tidak boleh kita khawatir, tidak boleh kita kebingungan, tidak boleh kita was-was, tidak boleh kita ketakut. Kenapa? Karena kita bersama Tuhan. Tuhan meliputi, tidak di luar, tidak di dalam diri. Karena Tuhan tidak boleh ditempatkan. Karena Tuhan tidak bertempat. Allah muhit, meliputi kita, tidak pernah terlepas dengan kita. Ya karena yang menguji dan yang diuji hakikatnya ya Allah itu tadi. Ya. Kita sering merasa menderita karena kita yang sering kita lakukan adalah merasa. Sekarang dibalik, sering merasakan kehadiran tuh melalui coba Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, mau tidur, kalau susah tidur jangan pegang HP, jangan cari hiburan apapun, karena sebetulnya kebahagiaan itu hakikatnya berasal di dalam diri bukankah dengan zikir hati menjadi betul kan Bapak Ibu? Sebetulnya kan seperti itu. Kenapa kita mencari ketenangan di luar daripada dalam diri kita? Ya? Seperti itu. Ya? Jadi tetap ya, apapun yang terjadi harus tetap ini loh Bapak Ibu. Nanti pulang, ya saya himbau dicoba 10 menit kah, 5 menit kah, ya, rasakan sirul asrorin tadi. Merasakan napas itu kayak apa rasanya. Ya, ketika kita terus merasakan, maka kita lama-lama akan lupa diri. Itulah dikatakan kita mencapai makom fana. Lupa masalah, lupa hutang, ya, lupa tanggungan. Ketika kita lupa, maka Allah akan datangkan keberlimpahan, pertolongan, dan rezeki dari segala arah. Kenapa? Kalau hati kita sudah bersih, kita selalu terhubung dengan Tuhan, maka nur Muhammad akan menyala terang Nur ini kalau menyala Bapak Ibu, dia mendatangkan keberkahan, keberlimpahan, keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan dunia wal ada saja yang menolong kita. Maksudnya seperti itu. Tidak usah takut. Sering sekali saya katakan, karena saya pribadi sudah menjalani, gitu loh. Jangan takut, apalagi masalah rezeki apa? Rezeki dalam hal mate. Bukankah di perguruan sudah diterangkan, rezeki yang berbentuk materi itu rezeki yang paling bawah, yang paling yang paling di atas apa rezeki itu? Iman takwa. Iman, takwa, hidayah, baru sehatan, baru keselamatan, baru rezeki secara materi. Itu loh Bapak Ibu. Selama ini kebanyakan manusia kalau kita membahas rezeki di pikirannya uang, rezeki di pikirannya maka rezeki yang paling tinggi iman dan kalau seseorang tidak diberi iman takwa berarti tidak diberi rezeki. Kalau iman takwanya sudah tidak ada, berarti untuk selanjutnya kesehatannya, keselamatannya, rezeki materinya ini bahaya. Seperti itu loh Bapak Ibu. Maka kita tidak boleh meragukan Tuhan. Tuhan sudah nyata loh. Batang tubuh sudah dijelaskan loh tadi.
Nggih? 7 sifat yang sudah dimasukkan ke tubuh nyata sudah loh. Ya, yang ada sifatnya siapa? Allah. Kita tidak ada. Maka jauhkan yang namanya mengeluh, merasa menderita. Berarti merasa ada di diri. Itu loh, dilatih. Gitu loh. Jangan merasa. Sekarang dilatih untuk merasakan. Karena semesta ini juga dikatakan Nur Muhammad ini akan melayani kita ketika kita menyala. Gitu loh. Nur cahaya badan tubuh kalau sudah menyala terang benderang, maka dunia akan mencukupi kita. Dunia itu siapa? Sifat. Ya kita siapa kalau sudah terang benderang? Yang nyatanya dikatakan Allah Subhanahu, tapi tidak boleh mengaku menjadi itu, ya, karena kita tidak ada, ya, kita tidak ada mempunyai kekuatan untuk mengaku-ngaku, ya. Adanya mulut karena ada mutakaliman, ya. Adanya kalam karena ada maha yang berkata-kata. Yang mengaku Tuhan ialah Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kalau mengaku Tuhan ditangkap polisi. Ya, enggak boleh, nggih? Karena kita bukan Tuhan. Tapi kita bagian daripada tajalli Tuhan itu Jangan disebut Bapak Ibu. Yang penting sudah tahu, sudah paham, ini rahasia, harus disembunyikan. Kewajiban kita, loh, itu tadi loh. Amanahnya apa? Supaya kembali bersih dan suci, harus membersihkan berarti harus rajin zikir. Setelah rajin zikir, maka setelah hati bersih, kita bisa memulangkan 7 sifat ketuhanan. Akhirnya ketika kita melihat, kita sadar bahwa yang memperlihatkan kita ialah sifat basirannya Tuhan. Kita melihat ini, nah Bapak Ibu, bukankah ini nikmat Bapak Ibu? Berarti ini yang melihatkan kita, seluruh yang terpandang ialah melalui sifat basirannya. Bukan mata yang melihat, tapi sifat penglihatan Tuhan yang telah dimasukkan ke dalam rohani. Karena nyatanya jasad yang sudah terbujur kaku, ada mata tapi tidak bisa melihat. Loh, itu loh Bapak Ibu. Makanya kalau hidup mau tenang, hidup mau berhasil, hidup mau sukses, kembali kepada Tuhan. Caranya bersihkan hati. Dengan apa? Zikir. Dengan apa? Dengan kesadaran. Dengan apa? Mengemban amanah. Tubuh jangan untuk berbuat maksiat. Nah, ini bukan punya kita tahu Bapak Ibu. Jasadnya, ruhnya dikatakan wujud, sifat wajib bagi Bapak Ibu sudah paham sekarang? Artinya apa? Ketika di jalan kita menemukan uang 10 juta umpama, jangan sekali-kali kita ambil. Bukan milik kita. Kecuali ketika kita mengambil, kita serahkan kepada yang berwajib. Bukan untuk kita miliki maksudnya. Walaupun tidak ada orang, tapi kita mengambilnya bersama Allah. Paham Bapak Ibu? Artinya kita tidak pernah sendirian. Ketika sendiri diuji keimanan kita. Sadar kan? Tidak ini. Nah, yang ada ini siapa gitu loh. Yang bergerak siapa? Tidak pernah kita bekerja melainkan Tuhan yang membantu kita bekerja.
Sering saya katakan, sering banget saya katakan. Oleh sebab itu hati jangan melekat kepada materi. Akunya dihilangkan. Hartaku, uangku, rumahku. Nanti kebakaran bisa stres. Nanti kebakaran bisa gila. Uangku di bank 1 triliun tiba-tiba hilang. Nah, bisa tertawa sendiri. Karena hati melekat kepada materi. Gitu loh. Karena kebiasaan manusia itu, kalau tetangganya mobilnya hilang tidak merasa sedih enggak, Bapak Ibu? Kalau tetangga kita punya mobil hilang, merasa sedih enggak? Enggak, pasti enggak. Kenapa? Hati kita masih mati. Kalau hati hidup pasti kita ikut menangis. Karena dia ya kita ya dia. Tidak boleh. Alhamdulillah mobil kita nggak hilang ya, Mak. Nah, bersyukur di atas penderitaan orang lah. Loh, dosa Bapak Ibu. Dosa, tidak boleh. Seperti itu. Kalau orang bersedih, kita harusnya ikut bersedih. Tidak boleh mentertawakan. Tidak boleh yang seperti itu. Berarti hati kita masih mati. Hati kita masih kotor. Artinya kita tidak mampu merasakan penderitaan orang lain. Artinya hati masih melekat kepada materi. Coba kalau mobil kita yang hilang, kantor polisi, paranormal. Bisa mengikhlaskan Bapak Ibu, umpama. Nah kan nggak ada yang dibawa. Nah itulah. Itulah sebabnya ya kita himbau setelah sudah kita terangkan sifat Allah yang menjadi rahasia bagi insan, ternyata insan bukan kita. Ternyata insan itu ialah Tuhan itu sendiri yang tajalli melalui zat dan artinya kita kan berarti ini tidak ada ini. Artinya yang ada ini dititipkan kepada kita untuk diemban amanahnya. Yuk, yang hati-hati, Tata bicara, adab budi pekerti dijaga, Sering saya katakan, hati jangan ada kekotoran, jangan ada saling permusuhan, jangan ada saling membenci. Masih berani gak membenci? Insan nih, orang kalau sudah kenal rahasia insan, tidak berani membenci Bapak Ibu. Wali yang mengetahui hakikatnya hewan saja tidak berani mereka merendahkan hewan itu sendiri. Contohnya anjing. Anjing ini cukup dihindari karena najis. Tapi tidak boleh dibenci. Anjing masih jauh lalu kita siram pakai air panas. Loh itu ciptaan Tuhan. Loh betul. Yang bahaya itu ialah najis batin kita ini loh. Ini kalau dibasuh dengan 7 samudera tidak akan bisa najisnya anjing bisa dibasuh, bisa dibersihkan, betul Pak? Begitu loh. Cukup dihalau. Kalau ada anjing cukup dihalau, ditakut-takuti aja. Jangan menyakiti. Karena kita bukan yang menciptakan. Itu loh maksudnya, Tetap dijauhi, menjaga jarak karena tapi tidak boleh contoh seperti itu. Ada kan sekarang seperti itu. Ada batu dilempar batu. Kasihan Bapak Ibu. Kadang sampai kena kakinya pincang-pincang. Itu makhluk Tuhan loh. Loh betul paham termasuk Nur Muhammad. Jangan lihat tubuhnya loh. Ini contoh kecil. Dia juga makhluk Siapa yang menyakiti makhluknya Tuhan marah juga Bapak Ibu. Bikin tidak bisa, merusak aja. Nah itu loh. Semut mudah mematikan. Bikinnya kayak apa? Ya bisa. Sekecil itu.
hidup, kita matikan dengan mudahnya umpamanya. Tidak ada alasan, tidak ada alasan, iseng-iseng aja. Jangan dimatikan, biarkan hidup. Karena kita tidak bisa menghidupkan juga. Mematikan merusak mudah. Nah, paham nggih? Ya mudah-mudahan, nggih. Setelah kembali kita mengenali jati diri, mudah-mudahan kita bisa mengemban amanah, bisa membersihkan hati, dan mudah-mudahan kita bisa dan mampu bertaubatan nasuha. Mudah-mudahan diterima tobat kita, diampuni dosa-dosa kita, diberi limpahan hidayah dan tuntunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Mohon maaf, mohon ampun banyak salah, banyak khilaf, karena masih fakir ilmu atau masih bodoh sekali. Karena kesempurnaan, kealiman hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun, mohon ridhonya dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.